Bab 1291. Kamu seperti api di musim dingin. Kali ini, Hong Dali secara khusus menguji apakah ia masih memiliki kemampuan afinitas elemental. Di bawah pengamatannya yang cermat, ia segera menyadari bahwa kemampuan afinitas elementalnya jauh lebih lemah dibandingkan sebelumnya. Sederhananya, ia hanya bisa sedikit mengendalikan air, berubah dari orang yang tidak bisa berenang sama sekali menjadi orang dengan kemampuan berenang yang lumayan. Sedangkan untuk mengendalikan elemen sepenuhnya seperti sebelumnya, hal itu sudah tidak mungkin lagi. Hong Dali agak kecewa. Sayang sekali. Efeknya sudah sangat lemah. Kalau tidak, aku sudah bisa memikirkan cara untuk turun dari sini. Bergantung pada afinitas elemental untuk turun tidaklah mungkin. Namun, Hong Dali berpikir, karena afinitas elemental masih bisa digunakan, kemampuan sahabat hewan juga seharusnya masih berpengaruh. Akan sempurna jika ia bisa mengarahkan para hewan untuk menemukan burung besar yang bisa membawanya dan Dewi turun. Namun kini, harapannya tampak pudar, bahkan afinitas elementalnya pun sudah sangat melemah, sehingga mustahil ia masih bisa berkomunikasi dengan hewan. Ia memperkirakan, paling banter, hewan-hewan itu tidak akan menyerangnya. Ini merepotkan. Hong Dali terus menjambak rambutnya di dalam air. Sial, bagaimana aku bisa turun gunung? Ini benar-benar merepotkan. Setelah berpikir lama, ia masih belum bisa menemukan jawabannya. Namun, ia menemukan sesuatu yang lumayan juga, menangkap ikan sekarang jauh lebih mudah. Kita bisa makan ikan untuk makan malam, bro hahaha. Hong Dali keluar dari air dan mengembuskan napas puas. Ia tersenyum dan berkata, Saudari Dewi, aku kembali. Kabarnya tidak terlalu baik, tapi juga tidak terlalu buruk, Ia membawa seekor ikan tangkapannya di dalam air dan ikan itu masih meronta-ronta di dalam pelukannya. Namun, ketika ia keluar dari air, tubuh telanjangnya kembali terlihat oleh Dewi Kebijaksanaan, cahaya putih dari tongkatnya menyala, dan ia pun terbanting ke dalam air lagi. Hong Dali benar-benar depresi. Tidak apa-apa dia masuk ke air lagi, tapi yang terpenting adalah ikannya lolos. Keluar dari air dan menyekat tetesan air yang menetes dari rambutnya, Hong Dali tersenyum dan menggelengkan kepala, lalu berkata, Aduh, apa yang membuatmu malu? Semua manusia datang ke dunia ini telanjang, lagi pula, bukankah aku juga memakai sesuatu di sana? Apa yang perlu malu? Hanya ada kita berdua di tempat ini, seorang pria dan seorang wanita, baiklah, seorang pria dan seorang dewi wanita, tapi tidak perlu seperti itu. Saudari Dewi, jangan berjalan terlalu cepat, celanaku basah, dan di malam hari sangat dingin, bagaimana kalau adikku kedinginan? Kilatan cahaya lain melesat ke arahnya. Hong Dali buru-buru kembali ke air. Suster Dewi mulai marah. Di malam hari, Hong Dali benar-benar tak bisa berbuat apa-apa. Di puncak gunung, udara terasa sejuk saat matahari terbit, dan angin bertiup kencang di malam hari. Hong Dali begitu kedinginan hingga tubuhnya menggigil. Ia hanya memiliki tubuh manusia biasa. Meskipun semua atributnya mencapai 100, tetap saja tidak baik membiarkan angin dingin membekukan telurnya. Sebenarnya, dia ingin sekali melepas celananya agar kering, tapi dia takut Suster Dewi akan benar-benar menendangnya. Saat itu, mungkin dia sudah akan jatuh dari tebing, bukan lagi ke air. Dia benar-benar akan mati. Lupakan saja, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Hong Dali mendengus dan berkata, Sial, aku hanya bisa mencoba dengan kehangatan tubuhku, desah. Awalnya ia suka tidur, tetapi ia tahu tidur dengan pakaian basah itu berbahaya. Bukan main-main kalau ia sampai masuk angin di puncak gunung, kemampuan dari sistem grid prodigal sudah sangat lemah, dan ia tidak yakin apakah atributnya masih tetap 100. Kalau sampai terjadi kecelakaan, ia pasti akan benar-benar mati. Kau bagaikan api di musim dingin. Api menyala. Hatiku. Hong Dali tak berani tidur dan hanya bisa bernyanyi keras untuk meredakan kantuknya. Ia bernyanyi dari Fire in Inter hingga Warm Desert, lalu terakhir Fade Away, sosoknya yang menggigil dan bernyanyi tampak menyedihkan. Tepat pada saat ini, suara Dewi Kebijaksanaan yang bagaikan langit terdengar lembut. Bagi Hong Dali, kata-kata ini begitu indah. Berhenti bernyanyi, kedengarannya mengerikan. Aku belum pernah mendengar seseorang bernyanyi seburuk dirimu. Masuklah. Tapi aku akan mengatakan ini dulu, carilah sudut dan jangan mendekatiku. Kalau tidak, jangan pernah berpikir untuk masuk lagi. Saudari Dewi, kau sungguh luar biasa. Hong Dali sangat tersentuh dan berlari masuk sambil menggigil. Begitu ia masuk ke dalam gua, ia menyadari bahwa, meskipun gua itu hanyalah tempat tinggal sementara yang dibuat oleh Dewi Kebijaksanaan, bagaimanapun juga, ia adalah seorang perempuan, ia masih menggunakan sedikit kekuatannya untuk membuatnya seperti rumah sungguhan. Setidaknya, benda-benda seperti tempat tidur masih ada. Lagi pula,
tenaganya jauh lebih lemah dibanding sebelumnya, dan dia perlu berbaring juga saat tidur. Saat ini, Dewi Kebijaksanaan bersembunyi di balik kegelapan, mengenakan gaun putih, dan rambut perak panjangnya hampir menjuntai hingga menyentuh lantai. Cahaya bulan terpantul di lantai dan menyinari wajahnya yang agak pucat. Saat itu, ia dipenuhi dengan kesucian yang begitu mendalam sehingga Hong Dali merasa seolah-olah hubungan seks mereka sebelumnya hanyalah mimpi. Saudari Dewi, kau sungguh cantik. Hong Dali mendengus, buru-buru mencari sudut, dan berjongkok. Aku akan tetap di sini. Hehe, aku hanya butuh tempat untuk berbaring, kebutuhanku memang tidak terlalu tinggi. Setelah berkata demikian, dia hanya berbaring begitu saja, tanpa merasa tidak senang sedikitpun. Beristirahatlah lebih awal. Dewi Kebijaksanaan memejamkan mata dan berkata dengan nada datar, jangan khawatir, aku tidak akan menyerangmu. Seolah-olah dia hanya berbicara pada dirinya sendiri, tetapi Hong Dali sangat tersentuh dan berkata, aku tahu bahwa Dewi Suster adalah yang terbaik. Saat itu, hanya ada dua orang di dalam gua, seorang pria dan seorang wanita, terutama karena kedua orang ini telah mengalami kontak fisik yang sangat dekat sebelumnya. Setelah hening, suasana menjadi semakin hangat. Dewi Kebijaksanaan belum pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya. Meskipun ia seorang dewa, otaknya juga kacau. Akhirnya, ia bersenandung pelan. Suara kemakmuran menerjang pintu yang kosong, dan menghancurkan dunia. Mimpi-mimpi dingin, mengubah utang cinta seumur hidup dan beberapa buku sebagai kegagalanmu, hidup dan mati. Tanpa lingkaran, putar roda. Hong Dali bertanya dengan heran, Saudari Dewi, kamu juga tahu cara menyanyikan Fade Away. Aku ingat setelah mendengarmu menyanyikannya tadi. Ia menjawab dengan tenang, lagunya bagus, tapi kau menyanyikannya dengan buruk. Tak heran ia berkata begitu. Suaranya renyah dan jernih, bagaikan mutiara yang jatuh di piring, bagaikan suara dari surga, mampu menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dari semua orang yang Hong Dali temui selama dua kehidupannya, hanya suara nyanyian Lin Yanwei yang dapat dibandingkan dengannya. Namun, suara Dewi Kebijaksanaan lebih dingin, sementara suara Lin Yanwei penuh emosi. Konsepsi artistik dalam nyanyian mereka berbeda, sehingga sulit untuk membandingkan keduanya. Hong Dali juga tidak tahu mana yang lebih ia sukai. Tentu saja, ini tidak penting lagi. Diiringi nyanyian Dewi Kebijaksanaan, Hong Dali akhirnya tertidur. Bab 1292. Dewi yang sakit. Hong Dali tidur nyenyak malam itu dan bahkan bermimpi indah. Dalam mimpinya, ia menggendong Dewi Kebijaksanaan dan Tang Muxin di sebelah kirinya, Lin Yanwei dan Zhang Yi di sebelah kanannya, Lin Chuyin dan Qian Sui berdiri di belakangnya, dan ada seorang anak di depannya. Bahagia. Tidak ada yang ingin terbangun dari mimpi seperti ini, kan? Namun, saat Hong Dali sedang asyik bermimpi, ia tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah. Ia seperti mendengar Dewi Kebijaksanaan bergumam pelan. Itu tidak benar. Apa yang terjadi? Hong Dali menggerutu dan terbangun. Ia tertatih-tatih menuju Dewi Kebijaksanaan. Hari masih pagi, baru pukul 4 atau 5, dan langit masih gelap. Ia tidak bisa melihat sekelilingnya dengan jelas dan hanya samar-samar mengingat arah jalan. Saat ia meraba-raba jalan keluar, seperti yang diduga, ia tersandung dan jatuh tepat di atas Dewi Kebijaksanaan. Aku tidak bermaksud begitu. Hong Dali terkejut. Dewi Kebijaksanaan itu murni dan murni. Meskipun sebelumnya ia pernah dimanfaatkan secara tidak sengaja, ia tidak berani menggoda atau menyentuhnya lagi. Penting baginya untuk tidak menyentuhnya sembarangan, ia bisa mati. Tanpa diduga, Dewi Kebijaksanaan, yang seharusnya mengamuk, tidak bereaksi sama sekali. Hong Dali merasa ada yang tidak beres dan segera mengguncang Dewi Kebijaksanaan. Namun, Dewi Kebijaksanaan tetap tidak bereaksi. Ia hanya bisa merasakan tubuh Dewi Kebijaksanaan panas, sangat panas. Ya Tuhan! Hong Dali begitu ketakutan hingga matanya terbelalak lebar. Mungkinkah Suster Dewi sakit? Apakah Dewi bisa sakit? Dalam benak Hong Dali, Dewi seharusnya tidak jatuh sakit. Mereka memiliki kehidupan abadi dan mereka begitu kuat. Banyak orang akan mati hanya dengan jentikan jari mereka, bagaimana mungkin makhluk seperti itu jatuh sakit? Namun, faktanya ada di hadapannya dan Hong Dali tak punya pilihan selain mempercayainya. Bagaimanapun penampilannya, faktanya Dewi Kebijaksanaan kini sedang sakit. Sebenarnya, tidak sulit untuk memahaminya, semua orang tahu tentang AIDS. AIDS hanyalah kegagalan sistem kekebalan tubuh manusia. Orang tersebut kehilangan daya tahan terhadap penyakit, yang memungkinkan berbagai penyakit dan kanker bertahan hidup di dalam tubuh manusia, yang pada akhirnya menyebabkan kematian. Situasi Dewi Kebijaksanaan serupa. Dahulu, ia adalah Dewi yang kuat. Ketika ia memiliki keilahiannya,
tubuhnya mampu meregenerasi efek penuaan secara agresif dengan energi yang kuat. Ia secara alami kebal terhadap virus. Sekarang, segalanya berbeda. Keilahiannya telah disegel, dan seperti orang yang sistem kekebalannya tiba-tiba menghilang, daya tahannya terhadap penyakit secara alami akan menurun. Jadi, dalam 2 hari ini, dia mengalami gejolak emosi dan jatuh sakit. Tampaknya aneh, tetapi itulah kenyataannya yang terjadi. Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan? Hong Dali menyentuh dahi Dewi Kebijaksanaan. Dahinya terasa panas dan sepertinya ia terkena flu biasa. Meskipun flu hanyalah penyakit ringan, bagi Dewi Kebijaksanaan, yang kini perlu memulihkan sistem kekebalan tubuhnya, flu bisa mengancam jiwanya. Aku tidak bisa repot-repot lagi. Tidak ada obat di sekitar sana. Ia terpaksa menggunakan metode paling sederhana untuk mendinginkan tubuh. Hong Dali segera menanggalkan pakaiannya dan berlari ke kolam renang. Air di pagi hari terasa sejuk dan sempurna untuk menurunkan suhu tubuh. Menggunakan pakaiannya sebagai handuk basah, Hong Dali berlari kembali ke gua dan dengan hati-hati meletakkannya di dahi Dewi Kebijaksanaan. Waktu berlalu menit demi menit. Tepat setelah fajar menyingsing, Dewi Kebijaksanaan akhirnya bergerak. Aku, ada apa denganku? Aku merasa sangat pusing. Dewi Kebijaksanaan merasa lemas. Ia tidak bisa bangun meskipun ia ingin. Untungnya, pikirannya masih jernih. Fiu, kau sudah bangun. Melihat Dewi Kebijaksanaan akhirnya berbicara, Hong Dali menghela napas lega. Tahukah kau kalau kau sakit? Kau terbaring di sana tadi dan betapapun kuguncangkan tubuhmu, kau tetap tak bangun. Aku sangat takut. Untungnya kau sudah bangun sekarang. Kalau tidak, kau mungkin Dewi pertama yang mati di seluruh dimensi alam semesta, apakah kau merasa lebih baik sekarang? Sambil berbicara, Hong Dali hanya melepas pakaian yang menempel di dahinya dan mengulurkan tangan untuk menyentuh dahinya. Untungnya, suhunya sudah turun cukup banyak. Tahukah kamu kalau kamu tadi demam sekali, seluruh tubuhmu terasa terbakar dan dahimu terasa panas, apa yang kamu lakukan? Duduklah. Ayo bicara dengan tenang, jangan gunakan kekerasan. Apa kau baru saja menyentuhku? Dewi Kebijaksanaan memegang tongkat itu erat-erat di tangan kanannya. Jika Hong Dali berani mendekatinya, ia akan meledakkan anak yang hilang itu dan mati karena penyakitnya sendiri. Kalau aku nggak sentuh kamu nggak akan bisa bangun sekarang. Kamu tahu itu. Hong Dali mundur selangkah dan berkata, kamu sekarang pasien, orang sakit, oke. Bisakah kamu berhenti panik? Kamu pikir aku ini orang macam apa? Kamu pikir aku selalu berusaha memanfaatkanmu? Demi lampu, aku cuma sentuh kepalamu tadi. Aku nggak ngapa-ngapain lagi. Apa yang dikatakannya agak lucu dan juga benar. Lagi pula, pakaiannya tidak tersentuh. Jadi, mungkin dia tidak mencoba merabanya. Baru saat itulah Dewi Kebijaksanaan merasa lega. Segera setelah itu, ia merasakan gelombang kelemahan dan seluruh tubuhnya gemetar. Melihatnya hampir jatuh, Hong Dali tidak peduli lagi dan bergegas maju untuk menangkapnya sebelum menurunkannya perlahan. Ia berkata, bisakah kau berhenti panik begitu? Tidak ada obat di sini. Kau hanya bisa mengandalkan sistem kekebalan tubuhmu sendiri untuk melawan virus. Ngomong-ngomong, kau seorang dewi dan kau bisa masuk angin. Aku benar-benar tercengang. Keilahianku telah disegel. Kemampuan generasi tubuhku telah menghilang dan kekebalan tubuhku menurun. Apa aneh kalau aku akan sakit? Dewi Kebijaksanaan perlahan berbaring dengan bantuan Hong Dali. Ia tampak jauh lebih baik sekarang. Terima kasih. Lihat dirimu, sopan sekali sekarang. Hong Dali hanya mengenakan celana dalamnya, duduk di lantai sambil menyeringai. Kamu bisa berbaring dan beristirahat dengan tenang. Lagi pula, hanya ada kami berdua di sini, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Aku akan menjagamu beberapa hari ini. Hanya saja aku mungkin agak sensitif dan tidak pandai melayani orang. Jangan marah jika aku menyinggungmu. Aku tahu. Dewi Kebijaksanaan sedang berbaring di ranjang tanah. Jubah dewinya terbuat dari bahan yang tidak diketahui, tetapi kualitasnya luar biasa. Tak setitik pun kotoran menempel padanya. Jubah itu tak perlu dicuci atau diganti. Ia berbaring sejenak dan tiba-tiba mendesah pelan. Kau orang yang sangat baik. Sayang sekali aku terlambat menyadarinya. Aku memang baik hati, hehe. Tiba-tiba dipuji oleh Dewi Kebijaksanaan, Hong Dali merasa melayang dan malu. Sebenarnya, aku tidak sebaik itu. Kau tak perlu terlalu berterima kasih padaku, biar kuambilkan makanan dulu. Kau harus cepat pulih. Untunglah hanya flu ringan. Aku tak bisa membantu kalau sudah lebih parah. Aku mengerti. Dewi Kebijaksanaan menjawab dengan lembut sebelum menutup matanya. Kali ini,
Hong Dali baru saja pergi sebentar sebelum berlari kembali dengan gembira, berteriak, "Hahaha, Saudari Dewi, aku menemukan sesuatu yang besar. Aku menemukan ada hewan di sini." Hahaha. Bab 1293. Mitos. Hewan adalah sahabat manusia. Hanya ada Hong Dali dan Dewi Kebijaksanaan di sini, tetapi hubungan mereka tidak begitu bersahabat, sehingga mereka seringkali canggung dan bosan. Dengan hewan, semuanya berbeda. Meskipun Dewi Kebijaksanaan adalah seorang dewi, ia adalah perempuan. Secara alami, ada kedekatan naluriah dengan hewan-hewan lucu. Ditambah dengan Hong Dali yang suka bercanda, akan jauh lebih mudah untuk menghabiskan waktu. Benarkah? Meskipun Dewi Kebijaksanaan masih lemah, ia cukup senang mendengarnya. Di mana? Apa kau sangat menyukainya? Hehe, mereka datang, seru Hong Dali kepada hewan-hewan yang ditemuinya. Xiao Hei, cepat kemari. Ayo lihat apakah kakak cantik. Tak lama kemudian, sesosok bayangan gelap menyerbu Dewi Kebijaksanaan bersamaan dengan kata-katanya. Kemudian, bayangan itu melengkung pelan. Ia adalah seekor binatang kecil yang mirip tupai. Ukurannya hanya sebesar dua telapak tangan dan sangat imut. Matanya yang kecil menatap Dewi Kebijaksanaan dengan rasa ingin tahu. Jelas, makhluk kecil itu memiliki kesan yang baik tentang Dewi Kebijaksanaan. Makhluk kecil yang lucu. Suasana hati Dewi Kebijaksanaan yang muram akhirnya membaik. Ia dengan lembut mengulurkan tangan dan mengelus punggung makhluk kecil itu. "Halo, kau sangat lucu." Makhluk kecil itu melompat-lompat kegirangan ketika dipuji, lalu jatuh ke pelukan Dewi Kebijaksanaan. Ia berperilaku sangat baik. Dengan makhluk kecil ini sebagai penyangga antara keduanya, hubungan mereka jelas membaik pesat. Di hari-hari berikutnya, Hong Dali merawat Dewi Kebijaksanaan dengan tulus. Meskipun Dewi Kebijaksanaan memiliki naluri untuk menolak, setelah sekian lama, ia tidak lagi membenci Hong Dali. Selama Hong Dali tidak berlebihan dalam bercanda, sesekali ia akan menunjukkan senyum bahagia. Waktu berlalu hari demi hari, dan Dewi Kebijaksanaan semakin membaik. Namun, Hong Dali sibuk dengan sesuatu setiap hari dan selalu tampak bersemangat. Dewi Kebijaksanaan awalnya tidak terlalu peduli, tetapi ia semakin penasaran. Meskipun kondisinya hampir pulih, tubuhnya masih lemah. Malam itu, Dewi Kebijaksanaan diam-diam mengikuti Hong Dali dan melihatnya menggendong Xiao Hei sambil memilin jerami menjadi tali. "Apa yang kau lakukan?" Dewi Kebijaksanaan duduk sekitar 1 meter dari Hong Dali. Ia memperhatikan Hong Dali terus memutar sedotan tanpa henti dan bertanya, "Apa yang kau lakukan dengan talinya?" "Ah, tali ini." Hong Dali mengacak-acak rambutnya dan tersenyum. "Aku baru tahu kalau puncak gunung ini kelihatan tinggi banget, ternyata nggak setinggi yang kukira. Kalau talinya cukup panjang, kita mungkin bisa turun." Hehe. Mendengar itu, Dewi Kebijaksanaan jelas terkejut. Kemudian, ia bergegas maju, menendang tali ke samping, dan meraih tangan Hong Dali. Tangannya kapalan karena terlilit tali selama beberapa hari terakhir. Kau, air mata Dewi Kebijaksanaan jatuh. Ia berkata dengan marah dan cemas, "Siapa bilang aku akan turun? Dasar bajingan, kau bahkan tidak meminta pendapatku. Setelah kita turun, apa yang harus kita lakukan?" Kata-kata Dewi Kebijaksanaan sederhana, tetapi maknanya jelas. Keduanya berada di gunung ini. Meskipun mereka bermusuhan dan hubungan mereka rumit, mereka bisa saling mengandalkan. Tapi apa yang akan terjadi setelah mereka turun? Bagaimana mereka seharusnya akur? Jika tidak ada orang lain di sekitar, tidak apa-apa. Tapi jika mereka bertemu orang lain, apa yang akan mereka lakukan? Setelah dia mendapatkan kembali kekuatannya, apa yang akan terjadi? Aku mengerti. Hong Dali tentu saja mengerti apa yang dimaksud Dewi Kebijaksanaan. Ia tidak keberatan. Ia menyeka hidungnya sambil menyeringai dan berkata, "Tapi di puncak gunung ini sangat membosankan. Kita harus berusaha, apapun yang terjadi. Kita hanya bisa bertahan hidup dengan baik jika ada orang lain di dunia ini. Kalau kau sakit lagi, aku tidak tahu harus berbuat apa. Tempat ini memang seluas itu. Meskipun ada buah-buahan liar, suatu hari nanti kita akan menghabiskannya. Apapun yang terjadi, kita harus tetap berusaha." Hong Dali mengatakannya dengan sederhana, tetapi matanya bersinar seperti bintang di langit malam. "Dasar bajingan." Air mata Dewi Kebijaksanaan mengalir deras. Hong Dali telah merawatnya dengan baik selama beberapa hari terakhir dan ia tulus dalam tindakannya. Dewi Kebijaksanaan tidak berhati dingin. Bagaimana mungkin ia menutup mata terhadap perhatian dan kepedulian Hong Dali? "Baiklah, Saudari Dewi, kau seorang dewi. Dewi seharusnya tidak menangis." Hong Dali memberanikan diri maju dan menghapus air mata di wajahnya. Ia berkata dengan lembut, "Dalam keadaan normal, kau seharusnya terbang di langit sementara aku mengejarmu di tanah.
Dengan begitu, ketulusanku akan menyentuhmu dan kau akan turun menjadi istriku. Hehe, kau tidak boleh menangis seperti ini. Malam ini dingin, jangan masuk angin lagi. Kau orang jahat. Sistem kekebalan tubuhku hampir pulih. Aku tidak akan mudah sakit. Dewi Kebijaksanaan menganggap kata-kata Hong Dali lucu dan terkekeh. Akhirnya suasana mereda ketika ia duduk di samping Hong Dali tanpa berkata apa-apa, memperhatikannya memutar tali jerami. Tanaman yang digunakan Hong Dali sangat fleksibel, tetapi tangannya terasa sakit. Ia memutarnya setiap hari dan menghasilkan tali sepanjang lebih dari 10 meter setiap harinya. Tali jerami tersebut kemudian direndam dalam air dan disambungkan. Efeknya ternyata sangat kuat. Setidaknya menurut uji coba Hong Dali, tidak ada masalah dalam menopang batu seberat hingga 300 kg. Di hari-hari berikutnya, Hong Dali terus memilih jerami untuk membuat tali. Sikap Dewi Kebijaksanaan terhadapnya pun akhirnya mulai membaik. Hong Dali tidak tahu seperti apa Dewi itu sebelum turun. Sekarang ia tahu. Apa yang mereka alami selama periode ini sungguh tak masuk akal, bak mitos. Mereka telah mengalami hidup dan mati. Terjebak di puncak gunung ini dan terisolasi dari dunia, namun ada Dewi yang begitu cantik menemani Hong Dali melewati suka dan duka. Begitulah rasanya. Satu-satunya hal yang disesalkan adalah ia tak bisa mencium siapapun di siang hari atau bercinta dengan siapapun di malam hari. Sungguh sangat disayangkan. 10 hari berlalu. Hari itu, Hong Dali berhasil menyambungkan semua tali. Panjangnya sudah lebih dari 300 meter. Ia mengikat tali itu erat-erat ke sebuah pohon besar berdiameter sekitar setengah meter. Setelah mencoba berkali-kali, akhirnya ia mendesah puas. Iya, ternyata tidak mudah. Akhirnya selesai juga. Hahaha. Akhirnya aku bisa mengucapkan selamat tinggal pada tempat ini. Hehe, dunia baru, aku datang. Dewi Kebijaksanaan memandangi tali itu, lalu menatap sarang hangat tempat mereka berdua tinggal selama ini. Sejenak, segudang pikiran memenuhi benaknya. Satu hal yang pasti, ia sangat menyayangi Hong Dali. Terkadang, ia bahkan berpikir bahwa akan lebih baik jika ia bisa akrab dengan Hong Dali. Saudari Dewi, Hong Dali menoleh dan berkata dengan penuh semangat, ayo kita siapkan air dan makanan yang cukup dan turuni gunung ini. Kita pergi begitu saja. Dewi Kebijaksanaan melihat sekeliling lagi, lalu tersenyum. Ia menatap Hong Dali sambil tersenyum. Oke, ayo turun. Bab 1294. Dunia Prajurit Surgawi. Sekarang semuanya sudah siap, keduanya siap untuk turun gunung. Dewi Kebijaksanaan masih dalam tahap pemulihan. Hong Dali menatapnya dan tersenyum. Saudari Dewi, kau harus memelukku erat-erat saat kita menuruni gunung. Jangan lepaskan. Kalau tidak, jika kau jatuh dalam kondisimu saat ini, kau akan menjadi dewa pertama yang jatuh dan mati. Dasar orang jahat. Wajah Dewi Kebijaksanaan memerah. Ia menundukkan kepala, suaranya seperti nyamuk. Aku mengerti. Tapi, kau tidak boleh mengolok-olokku. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu bersama Hong Dali, ia menjadi lebih manusiawi. Ia bukan lagi Dewi yang sulit didekati. Tak lama kemudian, Hong Dali berdiri di hadapan sang Dewi dan mengikat tubuh mereka erat-erat dengan tali. Dewi Kebijaksanaan kemudian melingkarkan tangannya di leher Hong Dali. Mereka hampir siap berangkat. Sosok Dewi Kebijaksanaan memang bagus. Biasanya tidak terlihat jelas. Memboncengnya di punggung terasa sangat berbeda, ia begitu ringan. Saudari Dewi, kau harus berpegangan erat. Payudara Dewi Kebijaksanaan mengusap punggung Hong Dali. Rasanya cukup nyaman. Hong Dali menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri. Ia harus berhenti berpikir. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa menuruni gunung. Aku tahu. Dewi Kebijaksanaan menjawab dengan lembut, lalu berhenti berbicara. Seketika Hong Dali meraih tali dan turun sedikit demi sedikit seperti seorang pendaki gunung. Gunung itu tidak dianggap tinggi, tetapi curam. Dengan tali, menuruni gunung tidaklah terlalu sulit. Meskipun Hong Dali tidak dapat menggunakan banyak kemampuannya, atribut fisik tubuhnya, yang dimodifikasi oleh sistem, tetap utuh. Menggendong seseorang di punggungnya sama sekali tidak sulit. Mereka membutuhkan waktu sekitar 3 jam untuk menuruni tali. Ketika akhirnya menginjak tanah, mereka akhirnya merasa nyaman. Oke, cepat lepaskan aku. Dewi Kebijaksanaan menyentuh tanah dan segera meminta Hong Dali untuk melepaskan talinya. Lagi pula, posisi mereka terlalu intim. Dewi Kebijaksanaan, yang sudah miliaran tahun tidak bersama manusia, merasa sangat malu. Oke. Hong Dali setuju dan segera melepaskan talinya. Pada saat ini, tupai Xiao Hei diam-diam keluar dari pakaian Hong Dali. Kepala kecilnya melihat sekeliling,
lalu melompat keluar dengan gembira, melompat-lompat ke kiri dan ke kanan di tanah dengan gembira. Tidak mudah. Akhirnya kita sampai. Hong Dali menarik napas dalam-dalam, puas. Ia melihat sekeliling dan berkata, Saudari Dewi, kemana kita harus pergi? Seharusnya ini kaki gunung. Sudut kemiringan tanahnya memang menurun, tetapi jauh lebih datar. Seharusnya tidak ada masalah untuk berjalan. Ada dataran di kejauhan, tetapi mereka tidak yakin apakah ada orang di sana. Keduanya membiarkan semuanya berjalan alami. Lagi pula, mereka tidak punya tujuan yang jelas. Karena itu, mereka memilih arah secara acak dan menuju ke bawah. Sepanjang perjalanan, Hong Dali menyentuh pakaiannya, tidak ada apa-apa di sakunya. Kemudian, ia melihat jam ruang angkasa. Untungnya, benda ini masih bisa digunakan, tetapi isinya telah hilang. Aka kecil, yang sebelumnya bersembunyi di dalamnya, tertinggal di dimensi asli Hong Dali. Hanya makanan yang dikumpulkan Hong Dali dari gunung yang tersisa di dalamnya. Tidak mudah. Hong Dali mendengus dan berkata tanpa daya sambil berjalan, kita tidak punya uang. Tidak apa-apa kalau tidak ada orang di sini. Kalau ada orang di sekitar, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah mencari cara untuk mendapatkan uang. Lagi pula, dia memang anak yang boros. Dia tentu saja merasa tidak nyaman karena tidak punya uang untuk dibelanjakan. Sangat tidak nyaman. Mari kita lihat apakah ada orang di sekitar dulu. Dewi Kebijaksanaan tahu hal-hal seperti itu tidak bisa terburu-buru. Mereka hanya bisa melangkah selangkah demi selangkah. Ia berkata, jangan cemas. Setelah mereka turun dari gunung, ia tidak banyak bicara. Jelas ia sedang memikirkan bagaimana ia harus menghadapi Hong Dali di masa depan. Musuh. Jelas bukan lagi. Iblis telah mengorbankan keilahiannya. Ia sama sekali tidak membenci Hong Dali. Namun, bisa dibilang mereka bukan musuh, hubungan mereka terjalin erat. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Saat senja tiba, Hong Dali menatap ke kejauhan. Matanya terbelalak dan ia melompat. Ada orang, ada orang. Ia menunjuk ke jalan tak jauh dari sana dan berkata dengan penuh semangat, kalau ada jalan, pasti ada orang. Tapi kita tidak tahu dunia macam apa ini. Kita tetap harus berhati-hati. Di mana ada manusia, di situ ada vitalitas. Ini sebenarnya hal yang baik. Namun, mereka baru saja tiba dan belum tahu dunia seperti apa itu. Sebaiknya berhati-hati. Saat Hong Dali mengatakan itu, suara derap kuda terdengar. Hong Dali sangat gembira. Itu berarti dunia ini seharusnya mirip dengan masyarakat kuno bumi, tempat orang-orang menunggang kuda. Dan mereka seharusnya terlihat mirip, sehingga akan relatif lebih mudah dikendalikan. Hong Dali dan Dewi Kebijaksanaan bersembunyi di semak-semak di dekatnya. Tak lama kemudian, mereka melihat 7 atau 8 orang datang dari barat dengan menunggang kuda, mengenakan pakaian prajurit dan pedang. Mereka melesat ke arah timur. Kecepatan mereka sungguh aneh. Hanya dalam beberapa detik, mereka telah menempuh jarak yang sangat jauh. Hong Dali dan Dewi Kebijaksanaan saling berpandangan, lalu ia berkata sambil tertawa, sepertinya dunia ini lumayan, hehe. Mirip dengan dunia kuno kita. Ini akan mempermudah segalanya. Setelah sampai di sini, ia tiba-tiba menyentuh dagunya dan berkata, ada satu masalah. Bagaimana kalau kita bicara bahasa yang berbeda? Bahasa adalah masalah besar. Jika ini tidak bisa diselesaikan, akan sangat merepotkan. Kita tunggu saja, kata Dewi Kebijaksanaan dengan jelas, lalu menambahkan, hampir semua dewa di dimensi yang berbeda menggunakan bahasa yang sama. Selama ada master dimensi di dimensi ini, kendala bahasa tidak akan menjadi masalah. Saat ia berbicara, tiba-tiba terdengar derap kuda. Keduanya buru-buru bersembunyi. Benar saja, mereka melihat 6 atau 7 orang berpakaian prajurit sedang menunggang kuda, menuju ke arah timur. Saat kuda-kuda itu berderap, salah satu dari mereka berkata, semuanya, cepatlah. Aku khawatir kita tidak bisa menyusul. Yang lain berkata, memang, kesempatan ini langka. Orang itu telah melakukan kejahatan serius. Kita tidak bisa membiarkannya lolos. Lalu, mereka pun berlalu. Hong Dali benar-benar mengerti apa yang mereka katakan. Ini membuat segalanya lebih mudah. Keduanya saling berpandangan dan Hong Dali bertanya dengan rasa ingin tahu, mereka sepertinya sedang mengejar seseorang. Aku penasaran kenapa. Bagaimana kalau kita pergi melihatnya? Orang-orang ini jelas telah sepakat untuk mengejar seseorang bersama-sama. Hong Dali ingin pergi dan melihatnya, ia terlalu bosan selama ini. Mari kita pahami dunia ini lebih baik dulu. Dewi Kebijaksanaan menggelengkan kepalanya dan berkata, ini bukan saatnya untuk penasaran tentang ini. Masuk akal. Akan merepotkan kalau mereka tidak sengaja melukai seseorang. Saat mereka memikirkan itu, derap kuda semakin terdengar.
Hong Dali mendengar suara kasar dari kejauhan, berkata, "Saudaraku, kita punya begitu banyak orang yang mengepung istana Wushen kali ini, akankah kita berhasil?" Suara lain berkata, "Ini kesempatan langka. Berhasil atau tidak, kita harus melihatnya. Cepat, ayo pergi." Mereka semakin dekat sambil berbicara. Hong Dali tidak akan repot-repot jika ada hal lain. Namun, ketika mendengar kata-kata Istana Wushen, ia terkejut. Kemudian, ia gembira. Ia segera melompat keluar dari semak-semak. "Tunggu sebentar, bolehkah saya tahu apakah Anda sedang menuju ke Istana Wushen?" Istana Wushen. Dari sanalah saudara Tang Zhen berasal. Dunia ini adalah dimensi prajurit surgawi, dunia Tem. Bab 1295. Goncangan kuda. Jika ini dunia lain, Hong Dali pasti akan berhati-hati untuk tidak terlibat. Namun, karena ini dunia Tang Zhen, ia harus melihatnya. Begitu orang-orang itu melihat Dali, mereka langsung berteriak dari jauh. "Bajingan, minggir. Jangan halangi jalan." Mereka berlari menyeberang jalan, bahkan tanpa menjawab Hong Dali. Hong Dali sangat marah. Sekalipun mereka sedang terburu-buru, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menjawabnya? Ia berjalan kurang dari setengah jam ke arah timur sebelum lebih dari 10 orang datang dari belakang. Kali ini, seorang pemuda di antara kerumunan memandang Hong Dali dan Dewi Kebijaksanaan. Tiba-tiba, ia menarik kendali dan menghentikan kudanya. Ia mengamati Hong Dali dan Dewi Kebijaksanaan dengan saksama. Tatapan takjub terpancar di matanya saat ia bertanya, "Melihat cara berpakaian kalian, kalian pasti bukan penduduk lokal, kan? Kalian berdua mau kemana?" Pakaian Hong Dali sebenarnya bagus, tetapi Dewi Kebijaksanaan membawa tongkatnya. Hal ini membuatnya penasaran. Istana Wushen. Hong Dali mendengus, lalu bertanya, "Bagaimana denganmu?" Mendengar itu, pemuda itu sangat gembira. Ia tersenyum sambil menangkupkan tinjunya. "Saya Hu Ziming. Karena Anda juga akan pergi ke Istana Wushen, bagaimana kalau kita pergi bersama?" Lalu, ia bertanya kepada Dewi Kebijaksanaan, "Ini istriku." Hong Dali tidak menunggu Dewi Kebijaksanaan menjawab. Ia segera menjawab, "Kami hanya penasaran dan ingin pergi melihatnya." Hehe. Wajah Dewi Kebijaksanaan memerah. Ia tahu ini bukan saatnya untuk membantah. Karena itu, ia menundukkan kepalanya tanpa berkata apa-apa. Sebagai seorang dewi, ia selalu menjadi orang yang memberi perintah. Namun situasinya berbeda. Gilirannya untuk mendengarkan apa yang dikatakan orang lain. Namun, rasanya tidak buruk, setidaknya ia tidak perlu khawatir. "Ayaya, luar biasa. Kalian berdua tampak seperti pasangan yang serasi." Jelas Hu Ziming cepat akrab dengan mereka. Ia tersenyum dan berkata, "Kalau kalian tidak keberatan, bagaimana kalau kalian naik kudaku?" Ia melompat turun dari kuda sambil berkata demikian dan memanggil yang lain. "Tuan, mereka juga akan pergi ke Istana Wushen. Ayo kita bawa mereka." Seorang pria tua berusia 50-an berpikir sejenak. Melihat Hong Dali dan Dewi Kebijaksanaan tampak agak muda, ia menduga Hong Dali mungkin seorang pejuang berdarah panas. Ia langsung mengangguk dan berkata, "Baiklah. Tapi ingat, penguasa surgawi Istana Wushen, Ling Feng, bukanlah orang biasa. Kau harus berhati-hati agar tidak terbunuh." Pada saat itu, orang lain berkata dengan cemas, "Tuan, ini bukan masalah kecil. Sebaiknya jangan memperumit masalah." "Tidak, tidak," kata Hong Dali sambil tersenyum, "kami hanya pergi ke sana untuk menonton keseruannya, dari jauh. Kami tidak akan membuat masalah. Aturan untuk menonton keseruan adalah untuk tidak pernah terlibat, yang penting, ketika Hong Dali memikirkan kepribadian Tang Zhen, ia secara tidak sadar sangat menyukai para penerus Istana Wushen. Kalau begitu, baiklah. Orang lain hanya bisa setuju. Pada saat ini, Hu Ziming berlari kembali dan berkata, "Saudara Liu, aku akan menunggang kudamu bersamamu." Dia segera menaiki kuda itu. Tidak ada yang terjadi di pihak mereka. Namun, ada hal menarik di pihak Hong Dali, menunggang kuda bersama Dewi Kebijaksanaan. Sebuah kata baru terbentuk di bumi beberapa hari yang lalu, Horsebakjol. Ia tidak menyangka bisa mengalaminya secepat itu. Mantap. Wahahaha. Memang, di tengah perjalanan, wajah Dewi Kebijaksanaan memerah karena malu. Ia membenamkan diri dalam pelukan Hong Dali, tak berani mengangkat kepalanya. Ia terus disengat setiap kali kuda itu berlari kencang. Sungguh pengalaman baru. Ia dan Dewi Kebijaksanaan telah berada di puncak gunung selama ini, dan mereka benar-benar bosan. Karena ada sesuatu yang menarik terjadi, mereka tidak peduli dengan detail-detail seperti itu. Keahlian berkuda Hong Dali memang biasa saja, tetapi ia dengan cepat memahami esensi Horsebakjol. Hu Ziming tiba-tiba berteriak, "Apakah itu kota Wanshen di depan?"
Gurunya menjawab, ya, itu kota Wanshan. Setelah melewati kota itu, istana Wushan ada di atas. Hong Dali pernah mendengar Tang Zhen bercerita, dan ia tahu bahwa istana Wushan memiliki sejarah panjang. Namun, ia tidak tahu seberapa jauh perkembangannya sejak saat itu. Ia penasaran, dengan reputasi dan kekuatan Tang Zhen di masa lalu, apakah kelompok itu benar-benar berani mencoba mengepung istana Wushan? Bukankah mereka sama saja dengan meminta untuk dibunuh? Setelah memasuki kota, mereka mencari penginapan untuk bermalam. Hong Dali menemukan kesempatan untuk bertanya kepada Hu Ziming, "Saudara Hu, ku dengar istana Wushan sangat kuat. Apakah hanya kita yang sedikit saja sudah cukup?" "Seharusnya tidak masalah," Hu Ziming tertawa. "Istana Wushan selalu kekurangan orang." Kepala istana generasi ini, penguasa surgawi, Ling Feng, sendirian tanpa keluarga. Ia hanya memiliki satu pelayan tua yang terpercaya. Awalnya, semua orang menyendiri. Ling Feng telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun. Namun, baru-baru ini kami mendengar bahwa entah mengapa, ia keluar dari pengasingan dan membunuh banyak orang. Itulah sebabnya perintah pembunuhan dikeluarkan, dan mengapa kami mengepung istana Wushan. Begitu. Hong Dali setuju dengan nada santai, tetapi ia tidak berpikir seperti itu. Ia berpikir dalam hati. Tang Zhen orang yang sangat bersemangat dan jujur. Keturunannya seharusnya bukan pembunuh yang membantai warga sipil. Pasti ada sesuatu yang lebih dari sekadar terlihat. Tentu saja, Hong Dali tidak mengungkapkan apa yang dipikirkannya dengan kata-kata. Ia hanya makan dan minum tanpa bicara. Hu Ziming diam-diam melirik Dewi Kebijaksanaan dan mendesah. Ia telah mengejar wanita nomor 18 dalam peringkat kecantikan, Lan Fangfei, dan ia pikir Lan Fangfei sangat cantik. Kini setelah ia melihat Dewi Kebijaksanaan, ia menyadari bahwa mereka berdua seperti makhluk dari dimensi yang berbeda. Dewi Kebijaksanaan hanya duduk diam di sana, tetapi ia ingin sekali bersujud dan memujanya. Dia ragu sejenak, lalu berkata, "Oh, ngomong-ngomong, apa nama panggilanku untuk kalian berdua?" "Oh, namaku Hong Dali," kata Hong Dali sambil tersenyum, "nama istriku Bai Yalin, hehe." Nah, Dewi Kebijaksanaan itu berpakaian serba putih, dan dua kata terakhir namanya adalah Yalin, jadi dia hanya mengarang nama untuknya. "Oh, aku belum pernah mendengar dua nama kalian di dunia tinju sebelumnya." Hu Ziming mengulang nama-nama itu 2 kali dan menghafalnya. Lalu, ia berkata, "Nama kalian tidak ada di peringkat rookie dunia tinju maupun peringkat kecantikan. Peringkat pendatang baru dan peringkat kecantikan seharusnya menjadi semacam daftar peringkat. Kita baru saja memasuki dunia tinju dan belum terkenal," kata Hong Dali, "tidak perlu terburu-buru." Setelah berkata begitu, ia tiba-tiba berbalik dan bertanya, "Oh, ngomong-ngomong, saudara Hu, bolehkah aku meminta bantuan?" "Ada apa?" tanya Hu Ziming. "Begini. Waktu aku dan istriku keluar, kami sedang terburu-buru, jadi kami tidak membawa biaya perjalanan." Hong Dali menggaruk rambutnya dengan malu-malu. "Bisakah kau meminjamkanku uang? 1 tael perak saja sudah cukup." Dia diam-diam mengamati. Daya beli 1 tael perak di dunia ini kira-kira setara dengan sekitar 100 yuan di bumi. 1 tael perak bukanlah jumlah yang besar. 1 tael perak. Hu Ziming bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah cukup? Umumnya, jika seseorang membutuhkan biaya perjalanan, ia membutuhkan setidaknya 100 tael perak untuk 2 orang. Namun, Hong Dali hanya meminta 1 tael perak. Bagaimana mungkin itu cukup? Bab 1296. Buku Harta Karun Bunga Matahari. 1 tael saja sudah cukup, hehe. Hong Dali sekarang kekurangan modal awal. Kalau tidak, dengan gayanya yang biasa, ia tak akan pernah mau meminjam uang dari orang lain. Tapi ia tak punya pilihan. Ia kini punya tanggungan. Kalau ia tak bersuara, bagaimana ia bisa bertahan hidup di dunia ini? Lagi pula, tak ada yang tahu kapan mereka akan bisa kembali ke dimensi asal mereka. Uang memang bukan segalanya, tapi tanpa uang, segalanya mustahil. Tentu saja, mengenai pertanyaan berapa banyak modal awal yang dibutuhkannya. 1 tael perak sudah cukup. Dengan pengetahuan sebanyak itu, mendapatkan uang saku bukanlah masalah. Karena kamu sedang butuh uang, tidak perlu bicara lagi. Hu Ziming mengeluarkan sekeping perak dan meletakkannya di atas meja sambil tertawa. 1 tael terlalu sedikit, jadikan 5. Kalau kurang, beritahu aku. Aku mungkin tidak bisa menyediakan semuanya, tapi aku punya uang. Itulah sebabnya orang-orang bilang pria dan wanita di dunia tinju itu santai. Kalau di bumi, meminjam 100 yuan dari orang yang baru dikenal saja sudah sulit, apalagi 1000 yuan. Hehe, terima kasih, saudara Hu. Hong Dali menerima uang itu sambil tersenyum, lalu menarik Dewi Kebijaksanaan dan berdiri.
Aku akan membawanya keluar untuk membeli beberapa kebutuhan sehari-hari dulu, yang lain santai saja, hehe. Dengan itu, mereka berdua pergi. Ketika Hongdali dan Dewi Kebijaksanaan pergi, senior Hu Ziming mendengus. Ziming, bagaimana mungkin kau meminjamkan uang kepada seseorang yang baru kau kenal? Uang kita tidak jatuh dari langit. Sekalipun wanita itu cantik, kau tidak bisa begitu saja meminjamkannya uang seperti itu. Dia meminta 1 tael dan kau menawarkan 5. Hehe. Saudaraku, seorang pahlawan bisa dikalahkan oleh koin tembaga. Koin itu mungkin menghalanginya melakukan sesuatu yang lebih besar. Aku yakin jika Dali tidak benar-benar membutuhkan, dia tidak akan memintaku. Hu Ziming agak santai. Nona Yalin itu sangat cantik, kekasihnya pasti bukan orang biasa. Tenang saja, itu hanya 5 tael perak. Layak ditukar dengan seorang teman baik. Kurasa begitu. Senior itu terdiam sejenak. Lalu, tiba-tiba ia bertanya, aku punya firasat buruk tentang mengepung Istana Wushan. Sejujurnya, aku selalu merasa bahwa meskipun logis jika Ling Feng memusnahkan sebuah klan dari dunia tinju yang anggotanya telah menyinggung perasaannya, mustahil baginya untuk memusnahkan sebuah desa tanpa alasan. Ada banyak hal di dunia pugilistik yang tidak sesederhana kelihatannya. Guru mereka angkat bicara, semuanya, ingat. Saat kita sampai di sana, amati lebih banyak dan kurangi tindakan. Sebelum situasinya jelas, jangan langsung bertindak. Kami tahu, Guru. Jangan khawatir, kami tahu apa yang harus dilakukan. Setelah Hongdali membawa Dewi Kebijaksanaan keluar dari penginapan, ia tiba-tiba tertawa. Aku ragu kau pernah meminjam uang dari siapapun sejak kau bertransmigrasi, kan? Hehe, tidak perlu dikhawatirkan. Hongdali sama sekali tidak peduli. Kita tidak tahu berapa lama kita harus tinggal di sini. Kita harus mencari uang. Kalau tidak, bagaimana kita bisa bertahan hidup? Kita butuh uang untuk makan dan membeli pakaian. Bahkan menginap di penginapan dan membeli kuda pun butuh uang. Dia ada benarnya. Mereka tidak tahu berapa lama lagi mereka akan sampai di Istana Wushan. Mustahil mereka hidup dari Hu Ziming setiap hari, kan? Uang memang penting, tapi apa kau punya cara untuk menghasilkan uang? Dewi Kebijaksanaan memiringkan kepalanya sedikit dan menatap Hongdali. Kau hanya punya 5 tael perak sekarang, dan kita tidak punya banyak waktu. Apa kau mau berjudi? Sejujurnya, berjudi memang ide yang sangat bagus, dan mungkin itu cara tercepat untuk mendapatkan uang. Hongdali selalu beruntung. Dia tentu tidak akan melewatkan kesempatan bagus seperti itu. Jadi, dia berkata, tahukah kamu apa yang terjadi ketika seseorang berjudi untuk pertama kalinya? Mana mungkin aku tahu. Dewi Kebijaksanaan, meskipun sangat cerdas, belum pernah berjudi. Apa yang akan terjadi? Hehe, kalau kamu tuan muda yang kaya, kamu pasti menang pertama kali. Hongdali tersenyum, lalu berputar di depan Dewi Kebijaksanaan. Lihat aku. Apa aku terlihat seperti tuan muda yang kaya? Apa yang dikatakannya membuatnya geli. Dewi Kebijaksanaan menutup mulutnya dan tertawa. Tidak apa-apa, setidaknya tidak terlalu buruk. Kemudian, Hongdali mengamati Dewi Kebijaksanaan, membuatnya tersipu. Kau sendiri tidak buruk, tapi kita tidak bisa berjudi kali ini. Ah! Dewi Kebijaksanaan tampak agak kesulitan mengikuti alur pikiran Hongdali. Lalu, kemana kita pergi? Hehe, jangan lupa ini dunia seni bela diri. Aku punya cara. Sambil berbicara, Hongdali menarik Dewi Kebijaksanaan dan mulai berjalan. Tak lama kemudian, ia tersenyum dan berkata, akhirnya aku menemukannya. Dewi Kebijaksanaan mendongak. Ternyata itu sebuah toko. Di bagian depan toko terdapat papan nama bertuliskan, Toko Buku Wanshan, dengan huruf antik. Toko buku. Dewi Kebijaksanaan sedikit terkejut. Kita ngapain di sini? Beli buku. Salah, bukan buku. Itu buku catatan. Hongdali menuntun Dewi Kebijaksanaan ke dalam toko. Ia melihat salah satu pelayan toko dan bertanya, apakah Anda punya buku tulis kosong? Berapa harganya? Dia beli buku tulis kosong. Apa gunanya? Dewi Kebijaksanaan penasaran, tetapi saat itu bukan waktu yang tepat untuk bertanya. Jadi, ia hanya mengikuti dengan tenang dan memperhatikan. Oh, Pak, Anda datang di waktu yang tepat. Kebetulan kami punya setumpuk buku kosong baru. Asisten toko bergegas menunjukkannya kepada Hongdali. Harganya juga cukup murah, cuma 20 koin tembaga per buku. Hongdali tidak yakin berapa koin tembaga yang setara dengan 1 tael perak. Ia hanya melemparkan 5 tael perak kepadanya. Aku ambil 5. Baik, Pak. Asisten toko memeriksa keaslian perak-perak itu dengan saksama, lalu pergi mengambil apa yang diinginkan Hongdali. Tak lama kemudian, asisten itu kembali dengan 5 buku kosong dan 4 tael perak.
Pak, ini dia. Nah, sekarang dia tahu satu tael perak sama dengan 100 tembaga, hehe. Setelah menerima buku-buku itu, Hong Dali tersenyum dan menarik Dewi Kebijaksanaan keluar. Perhentian berikutnya adalah toko yang menjual 4 harta karun ruang belajar, yang dikenal sebagai alat tulis. Ia membeli kuas dan tinta. Setelah pembelian itu, ia memiliki sisa 3,5 tael, ia bersyukur Hu Ziming memberinya 5 tael. 1 tael saja tidak akan cukup. Setelah selesai berbelanja, Hong Dali mengantar Dewi Kebijaksanaan kembali ke penginapan. Hari sudah larut malam dan terlalu larut untuk melanjutkan perjalanan. Hu Ziming dan rombongannya bermalam di sana dan telah mendapatkan kamar untuk Hong Dali dan Dewi Kebijaksanaan. Setelah memasuki ruangan, Dewi Kebijaksanaan duduk di tempat tidur, wajahnya memerah, ia bahkan tak sanggup menghadapi Hong Dali sekarang. Takdir memang membodohi orang. Suasana di antara keduanya terasa sangat ambigu. Untungnya, Hong Dali mulai menyibukkan diri begitu kembali ke kamar. Ia mulai menulis di buku dan menggambar dengan kuas. Hong Dali sama sekali tidak tahu apa yang sedang dilakukannya. Apa yang kau lakukan? Melihat Hong Dali tidak datang untuk menggodanya, Dewi Kebijaksanaan merasa lega dan melangkah maju untuk mengamati dengan rasa ingin tahu. Ia terkejut. Ini, kau menggambar buku panduan bela diri. 18 telapak naga, 9 pedang tunggal, Excalibur 6 urat, buku harta karun bunga matahari. Bab 1297. Buku surgawi tanpa kata. Sebenarnya, Hong Dali hanya ingat nama-nama buku rahasia tersebut dari novel-novel Jin Yong, isinya sekarang sudah pasti berbeda, tapi itu tidak penting. Yang penting adalah dia sudah berpetualang di alam semesta ini begitu lama, jadi dia ingat cukup banyak buku rahasia yang pernah dilihatnya. Selain hal-hal lain, hanya kata-kata terakhir Tianji saja sudah cukup baginya untuk membaginya menjadi beberapa manual rahasia. Misalnya, Aleviate, Cruise, Tough, Stride in Air, Assault, dan Chas, ke-6 jurus ini. Chas bisa diubah menjadi, buku harta karun bunga matahari, Stride in Air bisa disebut, langkah mikrolingbo, Assault bisa disebut, 18 tapak penjinak naga. Oleh karena itu, ini adalah contoh standar penjualan daging kambing sebagai daging anjing. Untungnya, semua isi buku panduan rahasia itu asli, jelas bukan tipuan. Dalam dimensi tipe seni bela diri ini, beberapa orang pasti dapat mengetahui nilai sebenarnya. Hehe, kita butuh uang. Hong Dali menyeringai dan berkata, jadi kita butuh cara untuk menghasilkan uang, kan? Berjudi itu tidak bisa diandalkan. Coba pikirkan. Kalau kita pinjam uang untuk berjudi, bagaimana pendapat saudara Hu tentang kita kalau dia tahu? Apa yang dikatakannya masuk akal. Meskipun dengan keberuntungannya, ia hanya akan menang dan tidak kalah, ia tetap akan memberi kesan kepada orang-orang bahwa ia seorang pecandu judi, yang tidak akan disukai siapapun. Di tempat yang asing ini, lebih baik menghindari hal seperti itu. Benar, kau memang cukup bijaksana. Dewi Kebijaksanaan mengangguk dan melihat kelima buku rahasia itu, lalu bertanya dengan rasa ingin tahu, 4 yang pertama masih baik-baik saja, tapi yang kelima akan kau beri nama apa? Yang ini. Hong Dali mengambil buku rahasia yang tidak berisi kata-kata apapun, tersenyum, dan berkata, ini yang paling penting, aku tidak akan menulis apapun di sini. Hah? Nggak nulis apa-apa. Dewi Kebijaksanaan tertegun sejenak, tidak yakin apa yang dipikirkannya, lalu bertanya, jadi, kamu nggak jual yang ini? Yang ini pasti tidak akan dijual. Hong Dali tertawa terbahak-bahak dan berkata, ini namanya, kitab surgawi tanpa kata, harta kita yang paling berharga. Hehe, kau akan segera tahu maksudku. Kita akan menjual buku-buku rahasianya besok pagi. Kurasa tidak masalah menjual buku-buku rahasia ini seharga 5 atau 600 tael. 5 atau 600 tael. Mata Dewi Kebijaksanaan terbelalak lebar. Buku-buku polos ini hanya dibeli seharga 1 tael, tapi kau mau menjualnya seharga beberapa ratus tael setelah menulis sesuatu di dalamnya begitu saja. Ia tidak bodoh, ia sudah tahu kira-kira nilai 5 atau 600 tael perak di dunia ini, yang terpenting, harganya terlalu rendah. Hehe, itu sudah pasti. Hong Dali mengangguk bangga dan berkata, tunggu saja. Oleh karena itu, pada malam hari, Dewi Kebijaksanaan tidur di tempat tidur, Hong Dali tidur di lantai, dan malam pun berlalu. Keesokan harinya, Hong Dali sudah memberitahu Hu Ziming bahwa ia akan mengajak istrinya keluar untuk membeli beberapa kebutuhan dan membutuhkan waktu sekitar 2 jam. Hu Ziming langsung setuju. Lagi pula, tujuannya sudah sangat dekat, dan sudah banyak petarung di tempat ini. Kebanyakan dari mereka berencana untuk membentuk kelompok dan pergi bersama, jadi tidak terlalu terburu-buru. Setelah meninggalkan penginapan, Hong Dali membawa Dewi Kebijaksanaan ke jalan paling ramai di kota.
Jalan ini lebarnya sekitar 20 meter dan dipenuhi orang, dan banyak di antaranya membawa senjata, jelas berasal dari dunia tinju. Hong Dali langsung meletakkan buku-buku rahasia itu, kecuali kitab surgawi tanpa kata, ke lantai, lalu berteriak, "Ayo lihat, aku sedang menjual buku-buku rahasia grosir sekarang. Jangan sampai ketinggalan. Menjual manual rahasia secara grosir." Mendengar hal itu, para petinju itu langsung mengerumuni Hong Dali. Di dunia ini, seni bela diri yang lebih maju semuanya unik, artinya tidak akan mudah diajarkan kepada orang lain. Jika mereka ingin belajar seni bela diri dari sekte lain, mereka perlu mengeluarkan banyak emas sebagai gantinya. Selain itu, mereka tetap mengharuskan pihak lain untuk bersedia melakukan pertukaran juga. Tidak ada satupun dari mereka yang akan seperti Hong Dali, yang menjual buku-buku rahasia secara langsung seperti ini. Oleh karena itu, begitu Hong Dali meneriakkan ini, banyak orang berkumpul untuk menonton, terkumpul sekitar 200 orang atau lebih dalam waktu kurang dari 2 menit. Apakah mereka akan membeli buku petunjuk rahasia itu adalah satu hal, tetapi karena ada pertunjukan menarik untuk ditonton, orang banyak pasti tidak akan melewatkannya. "Hei, nak, buku panduan rahasiamu asli atau palsu? Kau benar-benar menjualnya langsung seperti ini?" Seorang pria yang berani keluar dari kerumunan, menatap Hong Dali, dan bertanya, "Ini pertama kalinya aku melihat seseorang menjual buku panduan rahasia seperti ini. Maukah kau menunjukkan satu atau dua jurus untuk membuktikan bahwa buku panduan rahasiamu asli?" Semua orang banyak mengangguk. "Hehe, salam kenal, Kak." Hong Dali menatap orang itu, tersenyum, dan berkata dengan suara yang cukup keras hingga terdengar oleh semua orang, "Saya dan istri saya keluar dari pegunungan untuk berpetualang dan tanpa sengaja kehilangan uang kami. Kami benar-benar tidak punya pilihan lain, jadi kami hanya bisa menjual buku-buku rahasia untuk menghasilkan uang. Soal buku-buku rahasia ini, saya tidak bermaksud mengatakan bahwa ini adalah seni bela diri tak tertandingi. Setiap buku rahasia juga hanya memiliki satu jurus, dan jurus itu saya gambar sendiri kemarin. Soal apakah ini akan berhasil atau tidak, kalian harus melihatnya sendiri. Tidak masalah hanya ada satu gerakan atau tidak, tetapi yang terpenting adalah buku petunjuk rahasia itu benar-benar digambar oleh penjualnya sendiri. Itu menarik." Semua orang terhibur dan orang lain berkata, "Lalu, bagaimana kami bisa tahu apakah buku petunjuk rahasiamu berfungsi atau tidak? Kau bisa ikut bertanding denganku dan lihat sendiri. Itu menyelesaikan masalah, kan?" Hong Dali menyeringai dan menjawab. Wah, dia benar-benar berniat untuk bertanding. Kerumunan itu mundur beberapa langkah serempak, menyisakan ruang kosong yang luas di tengah. Orang yang berani sebelumnya berjalan lebih dulu dan menangkupkan tinjunya ke arah Hong Dali, lalu berkata, "Aku akan mengujinya dulu. Adik kecil, aku datang." Saat itu, penonton kebanyakan hanya menonton pertunjukan. Beberapa orang di antara mereka berbisik pelan, "Orang ini Jiang Lixue, peringkat 58 dalam daftar potensi naga dunia tinju. Telapak naganya cukup terlatih, adik kecil ini mungkin akan terluka." Ya, seni bela diri Jiang Lixue tidak buruk. Dia melatihnya dengan bertarung melawan petinju lain. Adik kecil ini mungkin kekurangan uang, tapi kurasa dia tidak terlalu kuat. Hong Dali sama sekali tidak takut. Dia sudah menguji beberapa hal di gunung, termasuk skill system, second gear. Efek aslinya, meningkatkan kekuatannya hingga 50 kali lipat, sekarang hanya 5 kali lipat. Untungnya, sekarang tidak ada biaya lagi, dia bisa menggunakannya sepuasnya. Dengan second gear sebagai cadangan, ia tentu saja tak perlu takut dan langsung melangkah ke ruang kosong itu. Lalu, ia tersenyum dan berkata, "Karena kau ingin mengujinya, aku akan menurutimu." Dia mengeluarkan buku kosong itu dan mempelajari banyak hal di dalamnya, sambil berkata, "Aku bisa mengambil nyawamu hanya dengan mempelajari satu gerakan di buku ini." Ia mengamati sejenak, lalu mengangguk dan berkata, "Sudah cukup." Kemudian, ia melemparkan kitab suci tanpa kata kepada Dewi Kebijaksanaan yang sedang menonton pertunjukan dengan tenang dan berkata, "Istriku, simpanlah baik-baik." Kemudian, ia langsung berubah menjadi embusan angin dan muncul di belakang Jiang Lixue dalam sekejap mata. Dengan satu dorongan telapak tangannya, ia melemparkan Jiang Lixue ke udara. Tubuh Jiang Lixue terpental sejauh 5 hingga 6 meter sebelum seseorang menangkapnya, mencegahnya mendarat dengan wajah terlebih dahulu. Semua orang terkejut. Bab 1298. "Kakak, ayo berlatih juga." Jiang Lixue ini adalah orang yang masuk dalam daftar potensi naga dunia pugilistik, bukan orang yang tidak dikenal, namun ia dengan mudah dikalahkan oleh anak muda ini. Hal ini bahkan tidak berani dipikirkan oleh penonton. Awalnya, semua orang mengira Hong Dali hanyalah artis hiburan biasa, dan kebanyakan dari mereka berkumpul hanya untuk menonton pertunjukan. Tapi sekarang, mereka tidak lagi berpikir begitu. Lagi pula, kebanyakan orang di sini bahkan tidak bisa melihat dengan jelas gerakan Hong Dali tadi.
Adik kecil ini sungguh mengesankan. Buku macam apa itu? Dia bisa mencapai efek seperti itu hanya dengan mempelajarinya langsung. Begitu ya, tapi aku tidak melihat kata-kata apapun di buku itu. Apa ini? Belum yakin. Jangan gugup, kita tunggu saja dulu. Pada saat ini, seseorang keluar dari kerumunan. Kali ini, orang itu tampak serius saat menatap Hong Dali dan berkata, "Saudaraku, aku Chang Yulong, peringkat 32 dalam daftar potensi naga. Bagaimana kalau kita bertanding juga? Jika kau bisa mengalahkanku, terlepas dari apakah buku-buku rahasia itu asli atau palsu, aku akan membeli semuanya. Bagaimana?" Begitu dia mengatakan hal itu, sebagian besar orang di kerumunan menepuk-nepuk kaki mereka sebagai tanda penyesalan. Terlepas dari kredibilitas buku petunjuk rahasia itu, hanya karena kekuatan anak muda ini saja, mereka akan mendapat sesuatu dengan membantunya membeli buku petunjuk rahasia itu. Hehe, aku janji buku rahasia itu asli. Tapi karena kau ingin melawanku, tentu saja aku tidak akan menolak. Hong Dali menatap orang itu. Dia seorang pemuda berusia sekitar 25 atau 26 tahun, cukup tampan, dan memegang pedang. Kemudian, Hong Dali berkata, "Tapi aku tidak punya senjata. Saudara mana yang bersedia meminjamkan senjata kepada saudara ini?" Chang Yulong buru-buru menangkupkan tinjunya ke arah kerumunan dan berkata, "Kurasa semua orang bersedia melihat kita bertanding, kan?" Iya benar. Siapa yang tidak ingin menyaksikan pertunjukan yang begitu menarik? Seketika, beberapa orang maju, menyatakan bahwa mereka bersedia meminjamkan senjata mereka yang tidak terlalu mahal kepada Hong Dali. Hampir semua jenis senjata yang lebih umum seperti pedang, bilah pisau, tongkat, palu, dan seterusnya dapat ditemukan di antara senjata-senjata tersebut. Hong Dali dengan santai mengambil tombak dari antara mereka, tersenyum, lalu berkata, "Aku akan menggunakan yang ini." Ia kemudian berbalik ke arah Dewi Kebijaksanaan dan berkata, "Istriku, buku itu." Dewi Kebijaksanaan kini mengerti apa yang sedang dilakukan Hong Dali. Ia mengerutkan bibir dan tersenyum, lalu melemparkan kitab surgawi tanpa kata kepada Hong Dali. Yang luar biasa dari bagian ini adalah tidak ada kata-kata di dalam buku. Banyak orang di kerumunan ingin mengambil buku itu dan melihatnya, tetapi tidak ada yang berani melakukannya. "Aku akan bisa mengalahkanmu setelah mempelajari jurus lain." Hong Dali menyeringai dan membolak-balik buku itu lagi. "Oke, ini sudah cukup." Lalu, ia melemparkan buku itu dengan santai kepada seseorang di kerumunan dan berkata, "Saudaraku, kamu juga bisa berlatih jurus yang ada di buku itu." Orang itu langsung gembira, tetapi setelah membolak-baliknya, ia langsung depresi. Orang-orang di sekitarnya pun bingung. Tidak ada kata-kata di buku ini, apa ini? Ini adalah kitab suci tanpa kata yang diwariskan dalam keluargaku. Hong Dali membawa tombak itu dengan kedua tangannya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Ada apa, kalian semua tidak bisa belajar dari buku ini?" "Anda sudah bilang ini tanpa kata-kata, siapa yang bisa mengerti tanpa kata-kata?" gumam orang itu, lalu dengan hormat menyerahkan buku itu kepada Dewi Kebijaksanaan dan berkata, "Nona, ini sungguh berharga, hanya saja kami tidak bisa memahaminya." Sayang sekali, sayang sekali. Dewi Kebijaksanaan ternyata sangat cerdik. Ia menunjuk ke 4 buku rahasia lainnya dan berkata, "Suamiku telah menggambar jurus-jurus di buku ini, tentu saja, tidak semua jurus, hanya sebagian kecil saja." Ketika ia mengucapkan, "Suami," wajahnya memerah, tetapi ia segera pulih. Pada saat ini, Hong Dali dan Chang Yulong sudah bertarung. Di Divine College, Hong Dali pernah menggunakan senjata untuk melawan Bei Yuanxing sebelumnya. Saat itu, ia juga menggunakan tombak. Kali ini, dengan menggunakan Second Gear, ia menggunakan beberapa jurus yang tampak nyata dan dengan cepat mengalahkan Chang Yulong. Kali ini, semua orang diam, mata mereka bersinar terang dan menatap tajam ke 4 buku petunjuk rahasia. Meskipun Chang Yulong kalah dalam pertarungan, ia sangat gembira di dalam hatinya. Karena menurut apa yang baru saja ia katakan, ke-4 buku rahasia ini sekarang menjadi miliknya. "Saudara ini, aku kalah. Katakan harganya, aku akan membeli ke-4 buku rahasia ini." Chang Yulong langsung berdiri di depan buku-buku rahasia itu dan bersiap untuk mempelajari jurus-jurusnya. 300 tael untuk satu, totalnya 1.200 tael untuk keempatnya. Hong Dali tersenyum dan menyebutkan harga yang tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah. "Ini 1.500 tael, anggap saja 300 tael tambahannya sebagai pertemanan." Chang Yulong mengeluarkan tael perak dari karungnya dan bersiap memberikannya kepada Hong Dali. Namun, orang-orang lain di kerumunan langsung menyela. "Hei, Chang Yulong, tidak adil kalau kau langsung membeli semua buku rahasia seperti ini, kan?" "Benar. Jika buku-buku rahasia ini asli, dengan kekuatan yang ditunjukkan adik kecil ini tadi, setiap buku rahasia setidaknya bernilai 1.000 tael perak."
Kau terlalu untung dengan membeli semuanya seharga 1.500 tael. Orang-orang yang lebih pintar itu sudah mulai menawar lebih tinggi. Saya tawarkan 1.000 tael untuk satu. Seketika, yang lain menyusul. Saya tawarkan 1.500 untuk satu. 2.000 untuk satu. Kerumunan langsung bergemuruh. Namun, seseorang yang pikirannya lebih jernih berteriak lantang, semuanya, dengarkan sepatah kata dariku. Kerumunan itu segera menjadi tenang. Orang itu mengenakan jubah hitam, berusia sekitar 40 tahun, berwajah persegi, dan tampak sangat agung. Seseorang berkata, itu wakil ketua klan dari klan air hitam, Yan Chengde. Semuanya, mari kita dengarkan apa yang dia katakan. Yan Chengde menangkupkan tinjunya ke segala arah dan berkata, semuanya, adik kecil ini memang sangat terampil, tetapi sulit untuk membedakan apakah buku rahasianya asli atau tidak. Aku punya permintaan kecil, tetapi aku tidak yakin apakah adik kecil ini bersedia menyetujuinya atau tidak. Tolong katakan. Hong Dali sama sekali tidak terkejut. Di saat seperti ini, pasti ada yang meminta untuk memeriksa barangnya. Seperti dugaannya, Yan Chengde berkata, aku tidak akan memanfaatkan adik kecil ini. Aku akan menggunakan 2.000 tael untuk membeli satu buku panduan rahasia dan mencobanya langsung. Jika memang asli, tentu saja itu yang terbaik. Jika palsu, aku akan menganggap adik kecil ini sedang mempermainkan semua orang dan memberikan 2.000 tael itu secara cuma-cuma. Bagaimana menurutmu? Ia dianggap sebagai orang yang cukup terkenal di antara orang-orang di sini, jadi mereka langsung mengangguk setuju. Sangat mudah untuk menguji apakah manual rahasia itu asli atau tidak. Biasanya, seseorang bisa mengetahuinya hanya dengan melihatnya sekilas. Terutama untuk tipe jurus, lebih mudah lagi untuk mengetahuinya. Yan Chengde sudah menduga bahwa keempat buku rahasia ini pasti asli. Dengan ilmu bela diri Hong Dali yang hebat, ia tidak akan berbohong demi sedikit uang ini. Alasan Yan Chengde mengatakan ini adalah untuk mendapatkan buku rahasia untuk dirinya sendiri terlebih dahulu dan juga menjadi orang baik di mata orang lain. Di saat yang sama, ia juga bisa berteman dengan Hong Dali. Ini seperti sekali mendayung tiga burung terlampaui, ia tidak akan rugi apapun. Hong Dali tentu saja mengerti pikirannya. Ia hanya tertawa dan berkata, kau kan sudah tua, tentu saja aku tidak berani berbohong. Buku rahasia mana yang ingin kau pilih? Yan Chengde melihat keempat buku rahasia itu, lalu menunjuk satu dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku akan memilih yang ini. Hong Dali melihatnya dan langsung terhibur. Buku Harta Karun Bunga Matahari. Bab 1299. Beberapa burung dengan satu batu. Akan sedikit merepotkan jika Yan Chengde memilih buku rahasia lain, tetapi yang paling menakjubkan adalah ia memilih buku Harta Karun Bunga Matahari. Ini sebenarnya adalah cas dari Last Watch karya Tianji. Buku ini tentang kekuatan ledakan instan. Ini juga merupakan jurus yang paling mudah dipahami dan dikuasai di antara keempat buku rahasia tersebut. Sebagai seorang seniman bela diri berpengalaman, Yan Chengde hanya membalik beberapa halaman dan langsung merasa senang. Ia langsung berdiri di samping Hong Dali dan berkata dengan lantang, semuanya, aku berani menggunakan namaku untuk menjamin bahwa buku-buku rahasia ini benar-benar asli. Begitu dia mengatakan hal ini, kerumunan orang langsung bersorak. Siapa Yan Chengde? Wakil ketua klan dari klan air hitam. Meskipun klan ini tidak besar atau bergengsi, setidaknya klan ini merupakan klan yang tersohor di dunia tinju. Dengan jaminannya, semua orang kini bisa tenang. Oleh karena itu, masalah pun muncul. Hanya ada 4 buku rahasia. Yan Chengde membeli satu. Chang Yulong adalah orang pertama yang ingin membeli, tetapi ia tahu bahwa mustahil untuk membeli semua buku rahasia dan hanya bisa memilih satu. Akhirnya, ia memilih 9 pedang tunggal. Kini hanya tersisa 2, dan Hong Dali telah mendapatkan 4.000 tael. Dewi Kebijaksanaan memandang dengan mulut ternganga. Bahkan dengan kebijaksanaannya, ia tak pernah menyangka Hong Dali bisa mendapatkan uang sebanyak itu dengan mudah. Total harga keempat buku ini hanya 1,5 tael. Saya tawarkan 3.000 tael untuk 18 tapak penjinak naga. Saat itu, kerumunan tahu bahwa jika mereka tidak bergerak sekarang, mereka tidak akan mendapatkan apapun pada akhirnya. Seseorang buru-buru berkata, saya tawarkan 4.000. 5.000. Di dunia tinju, uang mudah didapat, tetapi tidak demikian halnya dengan buku petunjuk rahasia. Jika memang ada buku petunjuk rahasia, apalah arti beberapa ribu tael perak dibandingkan dengannya? Sekalipun hanya ada satu jurus dalam buku petunjuk rahasia itu, jangan lupa bahwa seringkali, satu jurus saja sudah cukup untuk menyelamatkan nyawa mereka. Seluruh suasana menjadi kacau karena banyak orang berencana untuk memberikan saran kepada Hong Dali juga. Namun, Hong Dali sama sekali tidak khawatir.
Hal yang paling mengagumkan tentang metodenya menghasilkan uang adalah bahwa harga barang-barang yang dijualnya jelas dan mudah dilihat oleh semua orang. Seringkali, ketika orang melihat seni bela diri tak tertandingi, mereka akan menginginkannya dan berusaha mendapatkannya dengan segala cara. Melihatnya sekilas saja sudah cukup. Namun, berbeda dengan Hong Dali. Ia langsung menetapkan harga untuk menjualnya. Oleh karena itu, tidak ada yang mau merebutnya dengan cara lain, mereka yang punya uang tidak akan mau mempermalukan diri sendiri. Karena punya uang, mereka akan langsung membelinya, alih-alih merebutnya. Sedangkan bagi mereka yang tidak punya uang, mereka tidak akan mampu mengalahkan Hong Dali sejak awal. Akibatnya, 2 buku rahasia terakhir terjual seharga 8.000 tael per buku. Hong Dali telah menghasilkan 20.000 tael hanya dalam waktu singkat, bahkan ia sendiri menyatakan bahwa uang ini sangat mudah diperoleh. Identitas Hong Dali sebagai anak yang hilang tidak sia-sia, orang ini benar-benar tidak pernah kekurangan uang dimanapun dia pergi. Baiklah, semuanya. Tenanglah sebentar. Hong Dali tahu bahwa untuk urusan seperti ini, ia harus mundur setelah mendapatkan keuntungan. Namun, ia tidak bisa mundur terlalu cepat, karena itu akan dengan mudah memaksa orang mempertaruhkan nyawa untuk merampoknya. Karena itu, ia tersenyum, berdeham, dan ketika kerumunan segera tenang, ia berkata, tidak perlu berebut buku rahasia, aku masih punya buku rahasia lainnya. Aku berencana untuk pergi ke Istana Wushen juga, agar kita bisa saling menjaga di perjalanan. Jadi, hehe, harganya sudah jelas, 2.000 tael untuk satu gerakan. Mengenai seberapa banyak yang bisa kalian pelajari, itu tergantung pada kemampuan kalian masing-masing. Benar, dia bilang 2.000 untuk sekali pindah, tapi semua orang tahu itu baru harga awal. Sulit memprediksi harga akhirnya. Tapi setidaknya mereka masih punya kesempatan. Sesaat, semua orang bersorak dan memandang Hong Dali seolah-olah dia adalah dewa keberuntungan. Adapun Jiang Lixue dan Chang Yulong yang baru saja bertarung dengan Hong Dali, mereka secara alami bersiap untuk menjadi antek Hong Dali dan melayani di sisinya, membuat Dewi Kebijaksanaan sangat terdiam, orang ini benar-benar bisa mendapatkan antek dimanapun dia pergi. Kini, dengan Hong Dali, pedagang grosir manual rahasia, seluruh kota langsung menjadi sangat ramai. Dalam perjalanan, orang-orang mengerumuni Hong Dali, menjilatnya. Saudara Dali, silakan masuk dulu. Ini toko pakaian terbaik di kota ini. Kalian semua keluarlah. Kakak Dali akan memilih pakaian sekarang. Kalau suasana hatinya sedang bagus, dia mungkin akan menulis beberapa buku panduan rahasia dan menjualnya nanti. Jadi, ingatlah untuk tidak berisik dan mengganggunya. Oleh karena itu, Hong Dali dan Dewi Kebijaksanaan berjalan di depan, sementara sekelompok besar orang mengikuti di belakang, menunggunya dalam suasana hati yang baik dan menjual buku-buku rahasia kepada mereka lagi. Setelah berjalan satu putaran di luar, mereka kembali ke penginapan. Hu Ziming menjadi gugup karena menunggu Hong Dali. Ketika pintu penginapan tiba-tiba terbuka dan 2 orang masuk lebih dulu, Hu Ziming langsung tertegun. Lalu, ia berkata dengan heran, Saudara Jiang, Saudara Chang, apa yang membawa kalian ke sini? Cepat, kemari. Kemudian, ia menginstruksikan pelayan. Pelayan, bawakan minuman kerasnya. Namun, tanpa diduga, Jiang Lixue dan Chang Yulong tidak duduk. Mereka malah minggir, dan Hong Dali masuk bersama Dewi Kebijaksanaan. Mereka telah berganti pakaian dunia ini, dan Hong Dali bahkan menenteng karung di bahunya. Ia menyeringai dan masuk. Lalu, ketika melihat Hu Ziming, ia langsung tersenyum dan berkata, Saudara Hu, aku kembali, hehe. Setelah berkata demikian, ia mengeluarkan selembar uang perak dan menyerahkannya kepadanya. Sebelumnya saya meminjam uang dari Anda, saya akan mengembalikannya sekarang. 500 tael. Hu Ziming tak menyangka Hong Dali bisa mengembalikan 500 tael hanya dengan keluar sebentar. Kau pergi merampok. Mencuri dari orang kaya untuk diberikan kepada orang miskin. Melihat ekspresinya yang menarik, Dewi Kebijaksanaan langsung tertawa. Saat bersama Hong Dali, ia selalu tampak bahagia. Perasaan ini terasa aneh, tetapi ia hanya ingin tersenyum dan tertawa. Haha, tidak, aku hanya menjual beberapa barang. Hong Dali menyeringai. Saat itu, senior Hu Ziming sudah merasa ada yang tidak beres. Kau, orang-orang ini datang untukmu. Dia sudah melihat sekelompok besar orang mengikuti di belakang Hong Dali. Yap, saudara Dali ini benar-benar ahli dalam penyamaran. Saat itu, Chang Yulong menjawab, dia menjual beberapa jurus bela diri, semuanya sangat hebat. Orang-orang di sini semua menunggu untuk membeli buku panduan rahasia darinya. Jual. Jual buku rahasia. Mulut senior Hu Ziming ternganga lebar, adakah orang yang mau menjual buku rahasianya demi uang? Kalau aku tahu ini lebih awal, aku pasti sudah memberinya lebih banyak uang sebagai ganti buku rahasianya.
Jangan khawatir. Kalian semua sudah sangat peduli padaku selama perjalanan ke sini, masih ada buku panduan rahasia yang tersisa untuk kalian. Hong Dali tertawa dan menepuk bahu Hu Ziming, lalu berkata, kalau ada waktu, aku akan menulis beberapa buku panduan rahasia untuk kalian juga. Yup, semua orang kini menatap Hong Dali dengan lebih bersemangat, orang ini tidak hanya melihat uang saat membagikan buku petunjuk rahasia. Maka, begitulah, Hong Dali langsung menjadi sosok yang sangat dicari dalam waktu singkat. Kemanapun ia pergi, orang-orang selalu menjilatnya. Yan Chengde yang mengikuti di samping mereka sama sekali tidak ragu bahwa jika ada yang berani menyerang Hong Dali sekarang, orang itu akan langsung dipotong-potong oleh semua orang. Orang ini. Dewi Kebijaksanaan ingin tertawa, tetapi ia menahannya dan berpikir, dia benar-benar pandai merencanakan. Dengan begini, keselamatan kita bukan masalah lagi. Iya benar, ini bagian dari rencana Hong Dali, membunuh banyak burung dengan satu batu. Siapa bilang Hong Dali hanya pandai menghambur-hamburkan uang? Bab 1300. Dewa Surgawi Ling Feng. Setelah melakukan persiapan di kota, Hong Dali dan kelompoknya bersiap untuk bergerak menuju Istana Wushan. Setelah meninggalkan kota, mereka berjalan menuju arah tenggara. Setelah melintasi perbatasan sejauh 30 mil dari kota, mereka akan memasuki wilayah Istana Wushan. Di sepanjang jalan, semakin banyak seniman bela diri yang datang dari berbagai penjuru berkumpul. Awalnya, hanya ada puluhan orang, tetapi mereka bertemu semakin banyak orang seiring berjalannya waktu. Saat mereka memasuki jalan kecil di hutan, terdapat perkemahan seniman Mart setiap beberapa ratus meter. Jika di total, mungkin ada sekitar 10.000 orang. Peristiwa pengepungan Istana Wushan kali ini mungkin merupakan salah satu peristiwa terbesar di dunia tinju selama beberapa tahun terakhir. Sambil berjalan, Hong Dali melihat sekeliling, menghitung dalam hati. Berdasarkan skala ini, ketika mereka tiba di Istana Wushan, mungkin tidak akan mudah untuk menyelesaikan masalah ini. Ling Feng ini memang cukup berani. Dewi Kebijaksanaan telah melihat banyak hal sebelumnya. Kali ini, melihat situasi seperti itu, ia diam-diam menyeka keringatnya untuk Ling Feng juga. Menghadapi begitu banyak orang, dia sebenarnya tidak bersembunyi. Sepertinya penerus sekte saudara Tang Zhen memang sangat hebat. Hong Dali juga cukup kagum. Awalnya, ia berpikir bahwa meskipun orang-orang di dunia tinju telah mengatur sesuatu sebelumnya, seharusnya tidak ada begitu banyak orang. Saat mereka melanjutkan perjalanan dan melewati hutan, lalu menaiki 7 atau 800 anak tangga, pandangan mereka tiba-tiba terbuka. Sebuah panggung besar muncul di depan mata Hong Dali. Peron itu penuh sesak dengan orang-orang yang berdiri di atasnya, setidaknya 3 atau 4 ribu orang. Namun, peron itu terlalu besar. Bahkan dengan jumlah orang sebanyak ini, peron itu tidak terasa sesak sama sekali. Panggung itu tampaknya terbuat dari batu-batu besar. Di kedua sisinya terdapat dinding batu, dan pintu istana terbuat dari batu-batu besar. Sebuah batu tulis besar di pintu bertuliskan, Istana Wushan yang besar. Bangunan-bangunannya tampak cukup kuno. Yang paling spektakuler adalah pintu istana, pintu itu seluruhnya terbuat dari tumpukan 3 batu besar, yang masing-masing tampak berbobot setidaknya 5.000 kilogram. Wah, mengesankan. Mampu membangun pintu masuk seperti itu di dunia ini, Istana Wushan ini memang sangat mengesankan. Dunia seni bela diri ini berbeda dari dunia asli Hong Dali. Ia tidak tahu bagaimana batu-batu seberat 5.000 kilogram ini ditumpuk. Saat ini, massa sudah berkumpul di panggung dengan senjata di tangan, memandang ke arah pintu masuk istana. Bangunan istana utama terbuat dari kayu, tingginya sekitar 30 meter, memiliki 5 tingkat, dan tampak sangat spektakuler. Namun, pintu masuknya sekarang ditutup, sehingga mereka tidak bisa melihat ke dalam. Namun, untuk istana sebesar itu, tidak ada seorang pun di sini, bahkan seorang pelayan pun tidak ada yang bisa menyapu lantai. Hong Dali menarik Hu Ziming ke arahnya dan bertanya dengan lembut, "Saudara Hu, Istana Wushan ini begitu besar, tetapi bahkan tidak memiliki pelayan." Hu Ziming menghela napas dan berkata, "Saudara Dali, kau tidak mengerti, ada 36 gua surgawi dan 72 tanah suci di dunia, dan Istana Wushan menempati 2 gua surgawi dan 6 tanah suci. Sepanjang sejarah, ini adalah tempat suci tertinggi di dunia tinju. Namun, di saat yang sama, sudah diketahui bahwa Istana Wushan tidak mudah menerima orang di dalamnya. Kurasa hanya ada 3 orang, guru, murid, dan pelayan. Untuk generasi ini, guru Dewa Surgawi Ling Feng telah naik tahta, jadi hanya dia dan seorang pelayan yang tersisa, jika tidak." Hu Ziming melihat sekeliling dan berkata dengan lembut, "Jika tidak, bahkan jika jumlah orang di sini dikalikan 10, mereka mungkin juga tidak akan punya nyali untuk datang ke sini dan melawan Istana Wushan." Hong Dali tidak peduli dengan hal lain, tetapi pendakian yang disebutkan Hu Ziming menarik perhatiannya. Naik. Dia menjadi dewa. Tidak juga. Hu Ziming menggelengkan kepalanya dan berkata,
seni bela diri tak tertandingi, catatan Kaisar Darah Primordial, dari Istana Wushen, ketika dipraktikkan hingga tingkat tertinggi, praktisi dapat mencapai puncaknya di siang bolong. Kemana orang itu sebenarnya pergi, tidak ada yang tahu. Intinya, ini sangat mengesankan. Menurut legenda, rasanya mirip dengan menjadi dewa. Tapi sayang sekali, catatan Kaisar Darah Primordial, ini sudah lama hilang dan tidak ada yang pernah melihatnya lagi. Saat ia berbicara sampai di titik ini, ia dipenuhi kesedihan. Setelah mengatakannya seperti ini, Hongdali langsung mengerti. Sederhananya, ini hampir sama dengan bumi. Mempraktikkan Lok Kaisar Darah Primordial, hingga tingkat tertentu akan memungkinkan seseorang memasuki dunia berikutnya, yang mirip dengan Hongdali yang pindah dari bumi ke aliansi Bima Sakti. Jika tidak, Yun Qingfeng mungkin tidak akan dapat berpartisipasi dalam perang dimensi. Masalahnya sekarang adalah Hongdali tahu cara berlatih, catatan Kaisar Darah Primordial. Sementara Hongdali sedang berbicara lembut dengan Hu Ziming, orang-orang di seberang sudah berkumpul. Sebanyak 10.000 orang berkumpul di panggung. 7 atau 8 pemimpin langsung keluar dan berdiri di depan semua orang, berteriak keras ke arah pintu masuk. Ling Feng, keluar dan mati. Ling Feng, kamu sudah melakukan terlalu banyak kejahatan. Tunggu apa lagi? Cepat keluar sekarang. Ling Feng, warisan 10.000 tahun Istana Wushen akan hancur di tanganmu. Jika kau cepat keluar dan mati, kami masih bisa meninggalkanmu mayat utuh. Setidaknya Istana Wushen tidak akan terbakar habis. Benar sekali. Ling Feng, jika kau keluar sendiri dan mati, kau akan mengharumkan namamu sebagai Dewa Surgawi. Setidaknya kau akan mati dengan sedikit lebih heroik. Jangan biarkan namamu ternoda. Serangkaian teriakan marah terdengar dari kerumunan, tetapi tak seorang pun dari mereka yang memimpin jalan dan menyerbu ke dalam Istana Wushen, yang hanya berjarak 100 meter dari mereka. Karena tidak ada seorang pun yang berani melakukannya. Pemburu akan menembak burung yang muncul. Burung pertama yang menerobos masuk pasti akan menerima murka Tuhan Surgawi dan dicabik-cabik. Setelah orang-orang ini selesai berteriak, seluruh suasana menjadi sunyi, menunggu tanggapan Istana Wushen. Boom! Pada saat ini, pintu depan Istana Wushen perlahan terbuka. Seseorang berjalan keluar perlahan. Rambut hitam panjangnya tergerai di bahu, mengenakan pakaian ungu tua, dan jubah hitamnya berkibar tertiup angin di belakangnya. Hanya dengan sekali pandang, Hongdali tahu bahwa orang ini pastilah penguasa langit, Ling Feng. Pakaiannya hampir sama dengan pakaian Tang Zhen. Dari sini, dapat dilihat bahwa Ling Feng ini benar-benar mengidolakan Tang Zhen. Memikirkan hal ini, Hongdali bahkan semakin penasaran sekarang, apakah orang seperti ini benar-benar akan melakukan sesuatu seperti membantai seluruh desa. Tapi apapun masalahnya, dengan hubungan Tang Zhen dengan Hongdali, Ling Feng ini harus memanggil Hongdali dengan sebutan kakek buyut. Entah berapa generasi paman buyutnya. Karena itu, ia harus membantu Ling Feng hari ini, apapun yang terjadi. Kalian terdengar sangat percaya diri. Ling Feng melangkah maju. Gerakannya tampak sangat lambat, tetapi seolah-olah ia sedang menginjak hati semua orang. Kakinya mendarat. Seluruh dunia tampak berguncang. Semua orang tidak dapat berdiri tegak dan merasakan kaki mereka melayang, saling menatap dengan kaget. Di seluruh tempat, hanya 1 atau 2 orang yang tidak terpengaruh. Peron yang awalnya berisik langsung menjadi sunyi. Ling Feng memandang sekitar 10.000 orang di sana, tersenyum dingin, dan berkata, aku belum memasuki dunia tinju selama 40 tahun, jadi kalian pikir Istana Wushenku tidak punya siapapun yang mampu mempertahankannya. Kata-katanya bergetar di langit dan tekanan luar biasa terpancar darinya. Udara langsung terasa seperti lumpur yang lengket. Beberapa murid yang lebih lemah bahkan tak mampu menahan kekuatan kata-katanya dan jatuh ke tanah dengan busa keluar dari mulut mereka. Benar-benar sesuai dengan namanya. Begitu Ling Feng memasuki panggung, auranya langsung menekan semua orang. Kekuatan Dewa Surgawi terlihat jelas. Hongdali berseri-seri kegirangan dan berkata, meskipun tidak sebanding dengan Tang Zhen, auranya memang mirip dengan Tang Zhen. Keponakan kecilku ini memang cukup tampan. Karena orang-orang dari berbagai sekte berani datang ke sini, tentu saja mereka tidak akan gentar. Seseorang yang membawa pedang dan tampak berusia sekitar 50 tahun berkata, Ling Feng, 156 penduduk desa Tongcheng terbunuh dalam 1 malam. Apakah kau yang melakukan perbuatan jahat seperti itu? Tujuan mereka di sini adalah untuk membunuh Dewa Surgawi atas nama surga dan menghukumnya. Oleh karena itu, untuk mengajak semua orang menentang Ling Feng, ia langsung bertanya tentang tindakan jahat ini. Ling Feng menatap orang ini dengan tatapan kosong dan tersenyum sinis. Ia berkata dengan nada kosong, kata-katamu terdengar kuat, tapi tubuh bagian bawahmu tidak stabil, energi di meridian pelipismu tidak stabil, meridian di atas kepalamu berwarna merah terang.
Lok pedang spiritual raksasa, mu baru mencapai level 7 dan kau berani berteriak padaku, sungguh lucu. Tapi aku penasaran, apa hubunganmu dengan pedang spiritual, Yan Chengping? Catatan pedang spiritual raksasa, yang dipraktikkan orang ini memiliki 9 tingkat, dan mereka yang bisa mencapai tingkat 7 seperti dirinya sudah bisa dianggap sangat berbakat. Orang ini selalu menganggap ini sebagai kartu trufnya, tetapi ia tidak menyangka Ling Feng langsung mengetahuinya. Seketika, wajahnya sedikit memucat. Hatinya gelisah dan suaranya bergetar, ia berkata, saya Yan Lingxing. Yan Chengping, adalah ayah saya. Kau tak layak menggantikannya. Setelah mengucapkan kata-kata yang menyedihkan itu, ia tertawa dan berkata, kalau kau ingin menyalahkan seseorang, mudah untuk mencari kesalahan dan alasan. Karena kau bilang aku pelakunya, ya sudahlah. Terus kenapa? Orang lain bertanya, 76 orang dari klan Si Fang telah dimusnahkan sepenuhnya, apakah kamu yang melakukannya? Ling Feng mendengus dan berkata dengan dingin, jika kau bilang itu aku, maka itu aku. Liu Tua dari Provinsi Sihe adalah orang baik yang telah membantu banyak orang, tetapi dia dibunuh secara diam-diam. Apakah Anda pelakunya? Akibat banjir di Provinsi Dingxiang, semua panen hancur. Pejabat He membuka gudam untuk membagikan jatah makanan kepada rakyat jelata, tetapi ia terbunuh pada hari pembagian. Apakah Anda pelakunya? Saat itu, semua orang di panggung sangat marah. Orang itu masih ingin bertanya lagi, tetapi Ling Feng dengan tidak sabar berkata, sebanyak apapun kejahatan yang ada, hitung saja di kepalaku. Untuk apa membuang waktu dan mencari begitu banyak alasan? Bukan rahasia lagi kalau kalian mengingini 3 buku rahasia Istana Wushen. Kalau kalian mau bertarung, ayo. Jangan buang waktu. Sampai di sini, Hong Dali akhirnya mengerti bahwa orang-orang ini menggunakan keadilan sebagai dalih untuk merebut buku-buku rahasia, tetapi mereka membuatnya terdengar sangat benar dan mulia. Ia langsung menarik Dewi Kebijaksanaan ke depan dan menyeringai ke arah Ling Feng, lalu berkata, halo, adik Ling Feng. Hehe, nama saya Hong Dali. Saya ingin tahu apakah Anda tahu siapakah Tang Zhen. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.